Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang diberikan Allah. Baik itu nikmat kesehatan, kelapangan waktu, terutama nikmat iman dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita tercatat di sisinya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian kita tentang penyelenggaraan jenazah. Dalam pengajian yang lalu terhenti pada apa yang harus dilakukan ketika seseorang dipastikan meninggal dunia. Ada baiknya kita ulangi beberapa hal tersebut untuk menyegarkan ingatan kita. Yang pertama, idza mata wa fadat ruhuhu, apabila seseorang sudah meninggal dunia, dipastikan dia meninggal dunia, maka dianjurkan tanfidhu al-umurit taliyah, dianjurkan untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, taghmidu ainaihi wa shaddu lahyaihi bi'asabah li'alla yabqa famuhu maftuhan, memejamkan kedua matanya dan mengikat dagunya dengan tali kain boleh. Apa gunanya? Agar mulutnya tidak terbuka, karena kalau mulutnya terbuka tentu tak enak dipandang mata, akan macam-macam dugaan orang terhadap yang meninggal dunia tersebut. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Abi Salamah radhiyallahu taala anhu wa qad syaqqa basaruhu. Ada seorang sahabat yang meninggal dunia, Abu Salamah, dan pandangannya, matanya terbuka. Fa aghmadahu, Nabi Muhammad memejamkannya. Jadi itu hal pertama yang harus kita lakukan apabila dipastikan seseorang meninggal dunia. Yang kedua, talyinu mafasilihi wa raddu kulli minha ila makanihi, melunakkan, melenturkan persendiannya, laci tangan dengan siku atau lutut, laci kaki. Ini biasanya kita lakukan untuk orang-orang yang jarak antara menyelenggarakan jenazahnya dengan dia meninggal dunia agak lama. Umpamanya dia meninggal sore kemarin, karena satu dan lain hal itu baru diselenggarakan pagi ini. Nah, biasanya waktu yang dijalani tersebut
atau waktu yang ada antara meninggal dengan penyelenggaraan jenazah, itu ada sebahagian jenazah yang sudah kaku persendiannya. Agar mudah menyelenggarakannya, agar mudah memandikannya, itu dianjurkan untuk melunakkan persendiannya. Kakinya, tangannya digerakkan, lututnya dinaikkan, diturunkan, agar nanti mudah untuk menyelenggarakan jenazahnya. Itu yang kedua, Bapak-bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, wad'u syai'in thaqilin ala batnihi kaila yantafikh fa yaqbah manzaruhu. Meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya agar perutnya tidak membesar. Ada sebagian orang yang mati karena sakit perut kah dia, atau penyakit-penyakit lain yang menjadikan perutnya itu membesar. Bahasa orang kita bunci bau jadi deh. Itu dianjurkan untuk meletakkan sesuatu yang berat agar perutnya itu kempes, agar perutnya turun. Gunanya apa itu? Supaya tidak buruk dipandang mata, tidak buruk dipandang mata. Apakah ini wajib ini? Enggak, tidak wajib. Kama yundabu sitru jami'i badanihi bi thawbin khafifin. Sebagaimana dianjurkan menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian yang tipis. Tentu pakaian yang dapat menutupi auratnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yusannu naz'u jami'i thiyabihi minhu. Dianjurkan melepas seluruh pakaian yang dipakainya ketika meninggal dunia. Orang yang tidak mungkin dilepas pakaiannya dengan cara melepas biasa, digunting saja. Digunting saja pakaiannya, itu tidak terhitung kita membuang-buang harta, enggak. Mayat-mayat yang akan diselenggarakan atau orang-orang yang meninggal dunia yang akan diselenggarakan, itu dianjurkan untuk dilepas pakaiannya. Apa yang selanjutnya? Wad'uhu ala saririhi wa nahwihi mimma huwa murtafi'un anil ardi. Meletakkannya di atas tempat tidur yang lebih tinggi daripada lantai. Artinya jangan diletakkan mayat di atas lantai begitu saja untuk menghormati mayat. Posisi di lantai atau di atas tempat tidur seperti apa? Wa tawjihuhu lil qiblati ka sa'atil ihtidar. Dan menghadapkannya ke kiblat seperti saat di mana dia ihtidar, sakaratul maut. Kalau tidak bisa di tubuh sebelah kanan, maka ditelentangkan dia mengarah ke kiblat dengan meninggikan kepalanya. Siapa yang melakukan itu? Tentu yang melakukan itu adalah keluarganya, karib kerabat yang dekat dengannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi kita ulangi. Yang pertama, dipejamkan matanya, diikat dagunya agar mulutnya tidak terbuka, kemudian dilunak-lunakkan persendiannya, dilenturkan persendiannya. Kemudian andai kata perlu meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya agar perutnya tidak terlihat membesar, maka diletakkan. Kalau tidak, itu tidak dibutuhkan, berarti kita tidak perlu melakukannya. Kemudian pakaian yang ada di tubuhnya itu dilepas dan ditutup dengan kain lain yang menutupi auratnya. Diletakkan dia di atas tempat tidur, jangan langsung diletakkan di lantai untuk menghormatinya. Diarahkan kemudian ke kiblat. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika seseorang meninggal dunia. Semua itu bapak-bapak dan ibu-ibu kita lakukan sebelum jenazahnya diselenggarakan.